balik lagi, walaupun hal yang nggak mungkin, kalau bagi Allah mungkin, ya udah, benar-benar, oh ya Masya Allah banget deh. Dan Bu Iin, dari ketiga pengalaman nih untuk bisa mendapatkan dan hampir dikatakan semuanya penuh perjuangan ya, tidak mudah gitu. Apa yang hikmah yang Bu Iin dapatkan? Ya, hikmahnya bagi saya adalah ketawakalan ya, Bu Ren, ketika kita mendapatkan ujian ya yang Allah berikan kepada kita dengan satu keinginan. Misalnya ini kan saya, buah hati ini memang hal-hal yang setiap orang dambakan ya. Saya minta sama Allah, saya ingin dikasih keturunan gitu ya. Dan kemudian saya dan suami juga ingin punya anak laki-laki gitu ya, kan kedua-duanya perempuan, 1, 2 perempuan, ini 3-nya laki-laki. Tapi Allah uji, dikasih, tapi uji nih, aku kasih tapi perjuangannya itu harus kamu jalani gitu. Jadi Allah ingin menguji, coba mungkin ya yang saya tangkap itu pesan cinta dari Allah, mungkin saya memang harus berjuang untuk meraih itu, tidak dengan kemudahan Bu Ren, tapi dengan keyakinan kepada Allah bahwa saat itu kebergantungan saya itu kepada siapa gitu. Uji seperti itu. Kalau kita sedang sulit kan pasti namanya rasa, maksudnya rasa marah gitu ya, atau misalkan bisa jadi menyalahkan Allah gitu ya, kenapa sih kita yang dapetin gitu. Tapi saat itu alhamdulillah saya tidak ada sedikit pun menyalahkan kepada Allah. Ya Allah, kok waktu melahirkan ya, kok gini sih saya, alhamdulillah. Jadi tiga-tiga itu saya diberikan ketenangan ya Bu ya. Lebih ke rasa syukur gitu ya. Betul. Mungkin karena apa? Ada rasa tawakal, jadi tawakal kepada Allah. Jadi saya kalau bahasa Sunda sumerah ke Allah gitu ya. Tenang aja, jadi sabar, bahwa saya yakin bahwa Allah tidak akan menzalimi hambanya. Saya ikutin aja pesan-pesan. Maksudnya saya akan menjalani semua episode Allah dan saya akan lihat bagaimana happy end, maksudnya ending itu seperti apa gitu ya. Saya ikutin aja gitu. Saya ikutin gitu. Jadi saya dengan ketawakalan itu akan melahirkan ketenangan. Jadi ketika ada ujian itu saya alhamdulillah ya Allah tenang, nggak ada rasa sugan. Sedih mah pasti ya Bu ya awal-awal. Tapi kesedihan itu bisa saya manage Bu. Semua rasa yang ada dalam diri saya manage gitu ya. Sehingga ya tenang aja. Karena mungkin orang yang melihatnya ya tidak tenang ya ketika misalnya melihat saya. Ya Allah, maksudnya seperti tenang, ya yakin Allah, karena ada Allah ya, keyakinan itu ya yang dimunculkan ya. Lihatnya yang mengkhawatirkan bagi saya, orang-orang sekitar. Dan saya sendiri, karena rasa tawakal itu akan menghadirkan ketenangan, benar gitu. Jadi saya udah tawakal kepada Allah ya, saya ikuti episode yang Allah berikan, enggak gitu ya, saya udah sumerah gitu ya. Iya. Enggak, maksudnya jadi enggak, tidak ada amarah kepada Allah. Allah ikutin aja. Saya yakin pasti Allah punya tahu mana yang terbaik buat saya. Terbaik, betul. Ya. Karena ini memang apa yang saya inginkan gitu. Iya. Iya, ketika Allah menguji dengan keinginan kita ya, Allah tunjukkan seberapa kesungguhan, seberapa besar sih kesungguhan kita untuk mendapatkan keinginan, berapa kepasrahan kita, keikhlasan kita gitu ketika hal itu tidak bisa kita dapatkan gitu ya. Ketika kita bersyukur dengan segala keadaan apapun, Allah tambah lagi kenikmatannya gitu ya. Betul. Ya. Mungkin orang lain untuk mendapatkannya ada yang gampang ya Bu Ren ya, melahirkan banyak terus gampang, normal, tidak ada drama. Tapi mungkin untuk saya ini episode yang harus saya alami ini ya dengan perjuangan yang Masya Allah luar biasa gitu, dan alhamdulillah setelah itu bisa saya jalani gitu sampai sekarang ya, masih kalau melihat ke belakang saya masih takjub gitu dengan keagungan Allah. Melewati hal yang sangat luar biasa yang nggak semua orang bisa mampu melewatinya ya Bu Iin ya. Betul. Dan sekarang saya kalau menatap anak-anak saya yang terutama yang 1, yang 3, Masya Allah ini anak dulu saya udah besar. Ya itu jadi saya suka terharu ya. Lama yang 3 itu saya suka memandang ya Allah, Masya Allah tabarakallah gitu deh, Masya Allah tabarakallah, Masya Allah. Selalu begitu karena ya Allah ini anak kuasa Allah gitu, maksudnya yang menurut kacamata manusia mah ya tidak nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin gitu. Jadi saya selalu kalau suka sering gitu ya menatap anak yang ketika ini, dan ada ya gitu lihat sampai berzikir ya Allah terima kasih ya Allah, sampai
syukur kita kepada ya Allah, terima kasih gitu ya. Maksudnya memberikan keinginan apa yang saya inginkan, walaupun dengan perjuangan, dan saya bisa melalui itu gitu ya. Dan kau teh ini salah satu bukti keajaiban Allah gitu. Jadi saya melihat anak itu yang salah satu benar mukjizat Allah, keajaiban Allah, maha besarnya Allah teh ini gitu. Jadi ya gitu, seperti itu Bu Ren. Ya, Masya Allah. Dari hal yang gampang dari hal sesuatu yang diinginkan mudah didapatkan, sampai dengan sesuatu yang diinginkan dengan sangat sulit, dengan penuh perjuangan ngedapetinnya ya Bu In ya. Dan Bu In, momen apa aja sih momen-momen yang yang menurut Bu In itu adalah momen yang terbaik dalam kehidupan Bu In gitu? Momen-momen yang manis tentunya yang saya ingat ya Bu ya, sangat ya Allah sweet banget gitu ya. Ketika saya pertama kali adalah lulus kuliah Bu. Ya. Karena yang tahu sendirian prosesnya, Masya Allah gitu ya, skripsi sidang apa itu tuh capek sekali sampai turun berat badan teh. Jungkir balik ya Bu In ya. Sampai terus harus mengerjakan skripsi, dan zaman itu saya nggak punya komputer Bu Ren, ya, jadi harus rental malam-malam, pokoknya Masya Allah perjuangannya. Terus ketika lulus, jadi kan saya Masya Allah gitu, pas lulus serasa mimpi ya Bu ya, serasa ya Allah ini udah lulus ya, udah benar. Sudah itu pas ketika keluar dari wisuda, udah di wisuda itu kan ada orang tua yang menjemput ya, ada ibu ada bapak berpelukan, tuh saat ya Allah itu manis sekali ya, momen yang tidak bisa dilupakan. Jadi ibu dan bapak saya juga mungkin bangga anaknya sudah ya, jadi pelukannya itu yang membuat saya teringat sampai sekarang gitu, walaupun ya Al-Fatihah buat bapak saya yang sudah almarhum, kebanggaan buat kedua orang tua saya, dan di situ kita bisa berpelukan dengan dengan rasa bahagia dengan penuh ya, kebahagiaan dan kebanggaannya ya. Betul. Sebagai orang tua itu salah satu momen yang itu setelah pas wisuda itu ya, pas kelulusan itu pertama ya Bu ya, itu momen yang sangat manis banget gitu ya. Jadi pas keluar disambut oleh orang tua ya, selalu memberikan hadiah terbaik gitu ya untuk orang tua ya. Betul. Nggak ada bunga Bu zaman dulu mah. Sekarang nggak ada buket-buketan ya. Zaman dulu mah nggak ada bunga-bungaan. Dan udah kapan gitu, udah Masya Allah gitu ya. Udah kapan nggak ada yang ngasih bunga. Mungkin anak sekarang kan udah ini pakai buket bunga gitu, buket uang gitu ya, atau makanan. Masa nggak ada yang bawa buket, tapi ya Allah tangan orang tua, kehangatan orang tua yang menyambut saya dengan penuh kasih sayang, dengan kebahagiaan. Melihat orang tua saya bahagia itu sesuatu yang luar biasa gitu ya Allah. Mungkin saya melihat ekspresi orang tua yang alhamdulillah gitu, maksudnya kelihatan bangga gitu ya, dan bahagianya di situ. Itu yang momen yang pertama, walaupun itu saya anak kelima ya, jadi padahal ibu saya sudah mewisudakan mengalami momen itu beberapa kali gitu ya. Ya, tapi masih pas saya masih buat Bu In gitu ya. Jadi masih seperti ini, masih terlihat sangat sangat bahagia. Itu momen yang sweet banget ya. Terus yang kedua yaitu ketika saya menikah Bu, karena saya itu menikah 27 tahun ya. Padahal cita-cita saya itu menikah muda loh Bu. Ini saya pengen kalau sudah kuliah tuh pengennya langsung menikah gitu ya. Itu kan keinginan manusia. Iya. Tapi rencana Allah lain gitu ya. Jadi kan berarti penantiannya Bu ya, dari kuliah tuh sampai 27 tahun itu perasaan asa lama gitu ya. Maksudnya kok saya belum udah menyiapkan yang terbaik ya. Betul. Jadi perasaan asa kok saya belum nikah ya, orang ada yang nikah 23 gitu ya. Ada yang lulus kuliah langsung nikah, ada yang waktu lulus SMA juga udah nikah. Kalau saat itu kan menambahkan itu loh Bu, pengen beban ya. Dong, gitu. Betul. Belum kalau ditanya sama keluarga, sama temen gitu ya. Nah itu. Jadi memang beban ya, 27 kok belum menikah gitu kan. Saya masih siaran loh Bu. Kemudian tapi ketika saya meminta, ikhtiar mah sudah dilakukan ya. Bukan berarti misalkan aduh nggak ada yang suka ya gitu, enggak. Maksudnya ya, pasti banyak lah yang antri ya. Sebenarnya banyak yang langsung melamar, banyak yang pengen langsung menikah dengan saya, tapi belum menemu yang ngeklik gitu ya. Nah gitu, semakin saya berdoa semakin berdatangan tuh, semakin saya berdoa semakin ada ini, ada itu, ada ini gitu. Tapi saya tolak karena mungkin ya namanya itu bukan jodoh ya Bu ya. Iya betul. Jadi ketika ada yang datang pengen langsung melamar gitu, tiba-tiba saya pengen menikah sama kamu, tapi saya nggak mau gitu. Jadi alasannya saya kan masih kuliah, nggak mau
nggak mau nikah dulu. Padahal saat itu saya Padahal pengen cuma nikah, alasan tapi klise nggak gitu mau, ya. masih alasan aja kan. Alasan Cuma nolak gitu ya. menolak dengan secara halus. Padahal saya berdoa itu saya pengen menikah muda. Setelah berdoa begitu benar didatangkan orang-orangnya, tapi nggak klik dan mungkin belum jodoh. Belum jodoh. Nah, setelah 27 tahun melalui proses itu, ya, ada tiba-tiba ya suami gitu ya yang langsung ngajak menikah, padahal saya nggak kenal gitu. Tiba-tiba ya klik gitu ya. Itu jodoh Bu. Dia entah siapa dia gitu, nggak kenal, entah dari mana gitu. Tapi kalau sudah Tiba-tiba Allah ya udah. hadirkan mah ya. Dan saya istikharah ternyata kecenderungan hatinya ke situ, ya itu menikah, dan itu sangat indah sekali karena kan penantiannya juga ya lumayan nih sampai 27 tahun gitu. Kemudian cita-cita berikutnya kan pasti setelah menikah pengen punya anak gitu ya. Nah itu tadi perjuangan yang tadi melahirkan nanti. Nah ketiga momen itu satu bagi saya itu dalam hidup itu sangat selalu kalau kita bayangkan ke masa lalu indah sekali ya gitu maksudnya. Dan ternyata saya bisa melalui semua itu gitu ya sampai saat ini. Semua episode itu dengan baik, alhamdulillah. Betul walaupun mungkin ya perjuangan juga kita pengen saat itu untuk mendapatkan itu tidak mudah ya Bu ya, ketika lulus kuliah pasti ada perjuangan. Ketika menjalaninya ya. Betul. Dan semua orang juga mungkin seperti itu ya. Ketika mendapatkan jodoh juga kan ada yang mudah gitu kan, ada yang betul. diulur-ulur. Dimudahkan. Maksudnya dimudahkan, ada yang agak sulit gitu. Nah, saya juga kan perjuangannya waktu ingin segera menikah gitu di usia muda, ternyata Allah takdirkan di usia 27 tahun. Kan itu juga perjuangan menjaga hati, menjaga perasaan gitu kan. Emosional. Itu ya sangat perlu keimanan yang kuat tentunya ya dalam penantian itu gitu. Kalau misalkan tidak kita kuat-kuat mah mungkin akan menyalahkan Allah, kok saya kenapa belum dapat jodoh aja gitu ya. Saya kurang apa. Iya gitu kan, saya udah tua gitu 27 belum dapat gitu perasaan seperti itu, tapi ternyata ya pas waktunya datang manis sekali ternyata ini ya waktunya. Jadi pertama kali pria yang tepat di waktu yang tepat gitu ya. Betul, Allah menghadirkan. Nah ini jawaban saya tadi. Kalau indah gitu, ini jawaban saya tuh, ini orangnya gitu, jodoh saya itu seperti ini. Jadi pengen ketawa, jadi lucu aja gitu. Ini orangnya gitu ya. Ini jodoh saya. Jadi suka sama-sama sendiri kalau teringat dulu. Seperti itu Bu Ren. Jadi ya ada manisnya, ada sukanya, dan mungkin orang juga ada ya yang malang pasti. Setiap orang punya cerita masing-masing dan pasti berkesan dalam kehidupannya, karena bagi cerita yang berkesan buat kita mungkin buat orang lain tidak memberikan kesan yang ini, karena memang bukan dia yang menjalaninya ya, tapi ketika kita yang menjalaninya, waduh ya Allah, perjuangan sekian tahun akhirnya bisa terlewati juga, dan happy ending lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mungkin tidak berhenti sampai di situ ya, kalau namanya ujian ya Bu ya. Iya. Pasti berikutnya lah. Pasti ada ujian berikutnya. Akan selalu ada episode baru ya, dan kita kalau kita husnudon terus insya Allah bisa melewati happy ending lagi gitu ya. Jadi itu perjuangan saya di masa lalu itu menguatkan saya sekarang. Jadi kok dulu aja saya ujian ini kita bisa lolos gitu. Sekarang juga pasti saya yakin pasti akan lolos gitu kan. Iya, Bu In, masih adakah cita-cita atau harapan Bu In yang belum kesampaian nih gitu, atau masih punya mimpi besar nih gitu yang ingin diwujudkan? Ya, karena anak saya masih kecil-kecil ya Bu Ren ya. Anak saya yang pertama SMK kelas 2, yang kedua baru masuk SMP kelas 1, dan yang terakhir masih TKA. Jadi mimpi saya ingin melihat ya putra-putri saya tumbuh besar, sehat sampai dewasa nanti, sampai menikah nanti. Itu impian saya aja. Mudah-mudahan Allah kasih umur yang berkah gitu, sisa usia yang berkah, sehingga saya bisa menikmati melihat anak-anak saya tumbuh dewasa dan mereka menikah gitu. Itu yang ingin saya, cita saya ya. Saya ingin melihat
anak saya sampai dewasa, menikah, punya anak. Nah, mudah-mudahan ada umur yang berkah untuk saya dan suami sehingga bisa melihat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak hingga dewasa nanti, hingga menikah nanti, seperti itu. Amin. Mungkin itu cita-cita orang tua semuanya. Dan maksudnya yang mungkin dulu kita nggak kepikiran ya soal itu ya, tapi ketika kita sudah berperan sebagai orang tua, akhirnya harapan itu muncul gitu ya, saat ingin melihat anak sehat, kemudian mendapatkan tercapai semua cita-citanya, mendapatkan pasangan yang baik, yang mungkin itu yang dicita-citakan orang tua kita juga dulu ya. Gitu. Ingin melihat selesai kuliah gitu kan, jadi yang mengharapkan buat para ibu dan bapak ya, ketika selesai anak-anak sekolah atau kuliah, tentunya bukan selesai SD, TK atau SMA gitu ya, tapi kuliah ini yang terakhir ya. Sekarang mah wisuda teh ada TK, SD gitu kan. Jadi sebenarnya perjalanan mereka itu masih panjang, jadi jangan dulu happy. Iya. Bisa itu wisuda yang paling tersak itu adalah wisuda ketika perguruan tinggi. Nah, itu baru adalah masa gerbang awal lagi ya menuju menuju dunia dewasa yang sesungguhnya. Gitu. Jadi kalau saya lebih akan terkesan lagi kalau anak-anak saya nanti pas udah lulus kuliah di wisuda, nah itu kayaknya itu jadi akan lepas bebas tugas untuk menyekolah seperti itu ya. Jadi tinggal dia yang berjuang sendiri gitu. Kita hanya menghantarkan sampai gerbang perguruan tinggi aja. Seperti itu, Goren. Iya, alhamdulillah ini dialog kita hari ini banyak sekali hikmah yang kita bisa dapatkan, dan yang mungkin salah satunya tadi poin-poin yang saya tangkap itu bahwa dalam kehidupan ini pertama mungkin kita harus menemukan passion kita ya, supaya kita juga enjoy menjalani hobi kah atau pekerjaan kah, kemudian juga ketika dalam suatu berumah tangga supaya lebih enak menjalankannya, di mana dalam berumah tangga itu harus ada trust antara suami dan istri, dan trust itu juga bisa muncul karena saling terbuka. Kemudian selain ada keterbukaan, yaitu harus dijalin komunikasi, Bu In ya, antara suami dan istri, sehingga bisa muncul trust itu gitu ya, bisa saling memahami. Dan Bu Iin, terima kasih sudah hadir di Tera Baca, di Tera Diskusi Dialog bersama Tera Baca. Dan sahabat Tera Baca, demikian pertemuan kita hari ini bersama Bu Iin. Kita akan bertemu lagi dengan Tera Dialog bersama Tera